Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, kita lanjutkan lagi video tutorial belajar Laravel kita. Ini video yang terakhir ya dari seri belajar ini. Nanti setelah video ini baru kemudian ada video-video yang lebih detail lagi tentang kode-kode yang ada di Laravelnya. Oke, di video yang terakhir ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat CRUD ya, bagaimana membuat CRUD dengan cara yang lain ya, dengan cara yang lain. Yang pertama, CRUD itu kan kalau kita lihat terdiri dari create, kemudian read, saya besarin dulu, kemudian update, kemudian delete ya. Ini create tambah, kemudian read, ini tampil, kemudian update, delete. Nah, ini paling tidak membutuhkan, untuk create itu membutuhkan dua rute ya, kita butuh dua rute. Untuk read kita butuh satu rute, untuk update juga menggunakan dua rute, delete itu menggunakan satu rute. Oke, kenapa ini ya, create ini kenapa sih pakai dua rute? Karena yang satu untuk nampilin formnya, rute yang kedua untuk menyimpan datanya. Kalau read atau tampil itu hanya satu rute ya, karena hanya untuk tampil saja. Kalau update itu dua rute ya, karena sama seperti create ya. Jadi ada rute untuk menampilkan proses editnya, tampilan editnya, kemudian untuk memproses data yang diedit, kemudian delete. Oke, ini kan kita definisiin satu-satu ya kalau di video-video kita sebelumnya. Nah, Laravel mempunyai yang namanya rute resource ya, rute resource. Jadi dengan menggunakan rute resource kita tidak perlu lagi membuat rute satu-satu ya. Oke, saya langsung contohkan saja. Nah, di contoh kali ini saya akan mencontohkan kita akan membuat CRUD untuk tabel jurusan. Oke, ini ada tabel jurusan, ada ID, nama, singkatan ya. Berarti kita hanya butuh dua field, yaitu nama dan singkatan. Oke, kita buat dulu controllernya seperti biasa, make count, kemudian jurusan controller. Kalau model udah kita buat ya, kita coba buat model nih. Seingat saya kita sudah pernah buat model namanya jurusan. Oke, ini kan udah buat nih. Ini sudah pernah kita buat sebelumnya ya. Oke, kemudian nah, kita lanjutkan dengan membuat rute. Jadi rutenya itu ini saya tutup dulu. Oke, kita tambahkan misalnya di sini. Saya tambahkan rute resource. Oke, rute resource-nya jurusan. Yang menghandle-nya adalah jurusan controller. Seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan rute resource, nanti Laravel otomatis akan membuatkan dua rute ya. Jadi dua cara melihatnya seperti ini ya. Kita buka komen. Kemudian kita ketik di sini php artisan rute list. Seperti ini. Nah, ini kita cari nih. Kita cari nih admin jurusan. Ya, admin jurusan ini perhatikan jurusan controller ini sambungannya. Oh, sorry. Add index. Ya. Kemudian ada jurusan store. Ini ya, fungsinya, nama fungsi yang menghandle-nya adalah store. Ini nama fungsi semua nih. Create, show, update, kemudian destroy, kemudian edit ya. Ini nama fungsi-fungsi yang harus kita buat. Oke, jadi saya lanjutkan dengan membuat fungsi index ya, membuat fungsi index.
Oke, di fungsi index baru kemudian kita buat misalnya objek sama dengan app, kemudian ini kita bisa pakai alias ya. Saya sarankan menggunakan alias seperti ini, use app jurusan as model. Oke, seperti ini. Jadi nanti di sini cara manggilnya itu hanya seperti ini, model sama dengan model paginate K10. Kemudian kita masukkan dia ke variabel data, model sama dengan model. Seperti ini, return. View-nya belum kita buat view-nya dulu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita tidak perlu memanggil jurusannya, tapi kita cukup manggil aliasnya saja. Aliasnya namanya adalah model. Ini bebas ya. Boleh misalnya model data. Berarti di sini juga kita ganti namanya jadi model data. Nanti outputnya sama. Nanti sama. Oke. Selanjutnya kita akan buat view-nya. View-nya kita copy paste saja dari user index. Oke. User index saya save as, kemudian namanya saya buat jurusan underscore index .bleed .php. Oke, ini saya ganti tulisannya jadi jurusan, kemudian tabelnya saya hapus dulu biar tidak ada error ya. Oke, kemudian kita buka program kita coba login, lalu kita buat menunya. Jadi data user, data registrasi, ada data jurusan. Menu buatnya di app ya, di app.bleed. Kita buat dia setelah registrasi. Nah, ini kemana nanti linknya? Nah, di sini kita tidak menggunakan URL. Jadi ada macam-macam trik sebenarnya di Laravel itu. Kita bisa menggunakan action, LV action. Ya. Jadi controller name-nya apa? Misalnya jurusan controller add index. Ini saya hapus saja karena saya tidak ada parameter. Seperti ini. Namanya data jurusan. Oke, kita coba dulu. Oke, sekarang udah ada nih. Kalau saya klik, otomatis dia masuk ke admin jurusan. Nah, jadi ini trik lagi ya. Jadi di Laravel itu ada banyak sekali cara membuat link. Sebelumnya kita pakai URL, bisa juga menggunakan action. Jadi action itu berarti kita langsung panggil controllernya add index ya. Nah, ini syaratnya harus buat rute dulu. Boleh pakai rute manual seperti ini boleh. Berarti kita panggil nih registrasi controller add index ya. Atau boleh pakai resource. Kalau resource kan indeksnya otomatis ya. Jadi rute-rutenya itu otomatis dibuat oleh Laravelnya. Oke, kalau sudah kita buat menunya, kita lanjutkan dengan menampilkan view-nya. Return view jurusan underscore index, kemudian kita kirim variabel data. Oke, simpan. Setelah disimpan, kita refresh, maka muncul nih jurusan tambah halaman user. Kita modif ya, Nah, tadi ini kalau kita mau improve berarti URL-nya bukan menggunakan URL lagi, tapi menggunakan action. Action itu LV action. Oke. Nah, kalau untuk tambah itu Laravel menyediakan namanya controller add create ya. Ini untuk form. Jadi create ini untuk formnya. Kita refresh dulu. Harusnya nanti dia error ya. Dia error. Errornya itu karena
Ini sorry, nah ini dia nanti kalau kita klik kan error nih karena URL-nya bener tapi fungsi create-nya belum ada. Nah, berarti di sini kita tambahkan function namanya create. Bisa enggak kita gunakan nama bahasa Indonesia saja, misalnya tambah, misalnya itu enggak bisa karena kita harus ngikutin ketentuan dari Laravel-nya. Nanti Laravel-nya enggak kenal, router resource-nya enggak kenal. Ya. Router resource itu kan tadi dia kenalnya cuma sama fungsi index, create, store, edit, update, sama destroy. Oke, kemudian di sini kita bisa buat form, ya. Buat form kita bisa lihat dari user, ya, user controller. Nih, tinggal di copy saja seperti ini. Nah, ini tidak perlu new app jurusan tapi new model data seperti ini. Oke, kemudian actionnya itu jurusan controller add. Nah, ini bukan simpan tapi store, ya, store. Kemudian nama view-nya itu jurusan underscore form. Oke, kalau kita klik Waalaikumsalam, kita refresh, ya. Kalau kita refresh, oh, Laravelnya belum ketemu jurusan underscore form, ya. Kita cek dulu nih. Oh iya, kita belum buat, ya. Berarti kita buatnya dari user form. User form ini kita save as, kita kasih nama jurusan underscore form seperti ini. Oke, kemudian ini kita hapus. Ini sudah benar objek, actionnya, metodenya. Nah, ini kan jurusan cuma ada dua tadi, field yang harus kita isi, nama dan singkatannya, singkatan. Yang lainnya kita hapus saja seperti ini. Oke, kita cek dulu tampilannya, nama kemudian singkatan. Nah, untuk nama bukan name tapi nama biasa. Nah, ini seperti biasa, sesuaikan dengan nama kolomnya. Singkatan, kalau email itu kita pakai form text saja. Singkatan, value-nya null, kemudian kelasnya form control. Ini juga singkatan. Oke, kalau sudah kita refresh. Saya isi misalnya jurusan baru, misalnya manajemen informatika atau singkatannya MI misalnya. Kita klik simpan, harusnya dia menuju ke store, ya. Tapi store-nya kan does not exist. Kita belum buat store.